tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini Bapak. Biarlah Tuhan kami dapat Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan sukacita. Dan jangan ada Tuhan orang-orang yang ingin mengganggu kami pada saat kami fokus untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 3. Nah adik-adik tahu nggak nama Tuhan itu dipuji dari terbit matahari pada sampai masuknya. Baiklah, kita akan mengangkat satu lagu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jadi, di dalam ibadah kita pada hari ini, ada teman kita yang bernama Reva sendiri akan menyanyikan satu lagu pujian. Dan pada hari ini, mari kita saksikan Reva untuk menyanyikan satu lagu pujian tersebut.
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita telah mendengarkan satu lagu pujian dan reva. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap yang ternyaman dan siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat satu lagu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak minta supaya adik-adik duduk yang rapi, bersikap hormat kepada Tuhan.
tidak bermain-main ketika berdoa dan mendengarkan firman Tuhan nantinya ya. Sekarang mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita, dan kita pejamkan mata kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, dan terlebih lagi pada hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami semua KKR GBK Gunung Jati. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya karena Tuhan Yesus menolong kami, karena Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kami bisa mengikuti ibadah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tertib, tidak bermain-main, karena kami semua adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami semua adalah anak-anak yang mau hormat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, tolong kami, begitu juga Tuhan yang menolong kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. 3. Ya, adik-adik sudah persiapkan kan Alkitabnya? Sudah ya? Oke, kalau gitu kita mau buka bahan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Amsal pasal 22 ayat 15. Oke, kakak kasih kesempatan kira-kira 1 menit untuk adik-adik mencari kitab Amsal pasal 22 ayat 15. Kakak mau nanti kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ayat 15. Sudah? Sudah ketemu ayatnya? Oke, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Iya, ada tadi yang belum membaca? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Iya, 1, 2, 3. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, bersama-sama kita baca ya. Nah, jadi tadi adik-adik kita lihat ada kata situ kebodohan. Waduh, tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang mau untuk menjadi bodoh. Ya kan adik-adik? Iya, kakak percaya adik-adik di rumah gak ada yang mau jadi orang yang bodoh. Kalau kita tanya juga semua orang tua kita, nggak ada satu orang tua pun yang mau anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang bodoh, iya kan? Oleh sebab itu orang tua kita semua bekerja keras supaya apa? Supaya kita semua anak-anaknya bisa bersekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Iya kan? Iya. Oke, jadi adik-adik yang kakak sayangi, tadi kita udah baca di kitab Amsal, katanya kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Atau kakak baca lagi di Alkitab dengan versi yang lain, katanya seperti ini. Bahasa yang lain katanya ini seperti ini ya. Seorang anak itu senang melakukan hal-hal yang bodoh. Waduh. Jadi maksudnya hal-hal yang bodoh itu apa ya? Hal-hal yang bodoh itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak ada gunanya gitu loh. Melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya ataupun melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri. Itu maksudnya melakukan hal-hal yang bodoh ya. Nah, jadi contohnya apa ya? Contohnya apa aja tuh kalau perbuatan-perbuatan yang bodoh?
Ya misalnya ya banyak misalnya gini, sekarang ini kan adik-adik karena sekolahnya secara online, jadi kan waktunya kan lebih banyak di rumah nih, jadi karena waktunya lebih banyak di rumah, ada dia nih yang berjam-jam bisa kerjaannya main HP melulu, ya berjam-jam kerjaannya main HP melulu. Kalau yang cowok biasanya tuh suka main game ya, nanti bisa 2 jam 3 jam main game terus. Baru kalau yang cewek biasanya tuh suka nonton drama gitu, apalagi sekarang tuh ya drama Korea, dia berjam-jam sampai berapa episode dihabiskan 1 harian, ya. Nah, itu biasanya yang cewek-cewek. Nah, kemudian gara-gara main ini deh, kalau adik-adik perhatikan tuh ya, kalau kita lama menatap ke layar handphone kita, biasanya akibatnya apa deh? Biasanya mata kita lelah, kemudian kepala kita juga kayak agak-agak berat, kemudian badan kita juga merasa jadi nggak enak gitu ya, nggak fit ya, karena berjam-jam kerjaannya main HP melulu gitu ya. Kemudian ada juga yang ini, adik-adik kita, kawan-kawan kita yang 1 harian bisa kerjaannya main terus di luar sama teman-temannya, akhirnya lupa makan, akhirnya lupa mengerjakan tugas dari gurunya, akhirnya lupa mengerjakan tugas yang udah dikasih oleh orang tuanya. Jadi itu adalah contoh-contoh perbuatan yang bodoh tadi adik-adik, perbuatan yang bodoh. Karena apa? Karena tidak ada gunanya, karena bisa merugikan diri sendiri. Itu maksudnya adik-adik. Nah, jadi kalau kita mau cari lagi apa contoh-contoh yang lain, banyak sekali, dan kakak percaya pasti adik-adik tahu apa aja perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan bodoh tadi adik-adik, tidak berguna dan merugikan diri sendiri. Nah, jadi seperti yang kakak ucapkan tadi sebelumnya, tidak ada satupun orang tua kita yang mau anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi dari kitab Amsal, ya, kitab Amsal pasal 22 ayat 15 tadi, ini mengajarkan kepada orang tua kita supaya orang tua kita ini menerapkan disiplin atau memberikan aturan kepada anak-anaknya, ya. Orang tua kita diharapkan untuk menerapkan disiplin ataupun peraturan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Ya supaya anak-anaknya enggak terus-terusan melakukan perbuatan yang bodoh tadi adik-adik, ya. Nah, jadi tadi coba kakak baca lagi ya. Kakak baca lagi di kitab Amsal tadi yang pasal 22 ayat 15 yang katanya, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, jadi maksudnya tongkat didikan itu maksudnya adalah bukan tongkat untuk memukul ya adik-adik. Tongkat didikan di situ maksudnya adalah disiplin ataupun peraturan yang dari orang tua yang harus dihormati atau yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Itu maksudnya ya adik-adik ya. Tongkat didikan di situ yang kita baca tadi artinya adalah disiplin, aturan dari orang tua yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya. Jadi misalnya orang tua kita memberikan aturan, misalnya katanya boleh main HP, tapi cuma 1 jam aja ya 1 hari, itu pun harus sama-sama dengan mama di sini atau harus sama-sama dengan bapak di sini. Nah, itu ada loh orang tua yang ngasih aturan seperti itu, boleh main HP, tapi cuma 1 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam. Nah, itu salah satu contoh ya yang namanya tongkat didikan tadi. Kemudian ada juga orang tua kita yang ngasih aturan, misalnya gini, kalau pagi-pagi itu harus bangun, nggak boleh lewat dari jam 5 pagi, nggak boleh
kalau kita bangun cepat, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita nggak buru-buru melakukan pekerjaan kita. Nah, ada loh orang tua yang ngasih peraturan seperti itu. Itu kan demi kebaikan anak-anaknya kan? Suatu aturan yang bagus kan adik-adik? Iya. Atau ada juga deh yang ngasih orang tua ngasih aturan kepada anaknya gini. Oh, kalau udah malam nggak boleh lagi keluar rumah, nggak boleh lagi main, tapi harus belajar. Nah, ada kan deh ada aturan seperti itu ya dari orang tua kita. Nah, jadi aturan-aturan itu ataupun disiplin yang dari orang tua kita itu yang merupakan tongkat didikan itu sangat besar gunanya bagi kita adik-adik ya, sangat besar gunanya bagi adik-adik semua. Oleh sebab itu, jangan ada di antara adik-adik yang misalnya membantah gitu, membantah atau melawan orang tua atau marah sama bapaknya atau marah sama mamanya kalau dikasih aturan. Mungkin kalau nggak berani ngomong secara langsung, tapi dalam hatinya, aduh bapak ini cerewet, bapak ini banyak aturan, males kalau ada bapak di rumah. Karena ada aturan dari bapaknya, jadi dia mengumpat dalam hati gitu loh. Ada yang seperti itu. Adik-adik yang di rumah jangan ya, nggak boleh seperti itu. Ataupun misalnya kalau mamanya bilang, udah nggak boleh lagi keluar, sekarang waktunya untuk belajar. Atau misalnya sekarang waktunya ngerjakan tugas di rumah, yang nyuci piring ayo kerjakan, yang ngepel lantai ayo kerjakan. Misalnya seperti itu ada orang tuanya ya. Jadi ada anak-anak yang bilang, mama ini cerewet, malas punya mama kayak mama ini cerewet. Nah, seperti itu nggak boleh adik-adik ya. Itu adalah aturan ataupun disiplin yang diberikan kepada orang tua kita yang sangat besar gunanya kepada kita. Gunanya apa adik-adik? Untuk menjauhkan kita dari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Iya, coba kalau kita udah malam kita masih main di luar, bisa-bisa ada bahaya yang bisa mencelakai kita, iya kan? Atau kalau misalnya orang tua kita nggak menerapkan peraturan sama kita bahwasanya main HP itu nggak boleh lebih dari 1 jam, bisa-bisa kita 1 hari yang main HP, bisa-bisa mata kita rusak deh. Kakak punya teman yang anaknya itu masih 6 kelas SD ya. Anaknya masih 6 kelas SD, tetapi karena nggak diawasi orang tuanya sibuk ya. Jadi dia 1 harian main HP terus. Jadi akhirnya matanya itu mengalami masalah deh. Akhirnya harus harus ada operasi gitu, tindakan operasi gitu untuk matanya. Kan bahaya kan deh. Nah, jadi itu merugikan bagi adik itu sendiri. Nah, jadi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang baik, adik-adik yang kakak sayangi, sekali lagi tadi firman Tuhan mengatakan supaya orang tua kita memberikan nasihat, memberikan disiplin, memberikan aturan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita semua, supaya adik-adik kakak semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bodoh. Sehingga adik-adik semua bisa menjadi adik-adik yang anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Semuanya itu nanti semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami patuh kepada nasihat dan didikan dari orang tua kami. Karena dengan didikan dan disiplin yang diberikan orang tua kepada kami, itu semua akan menghindarkan kami dari perbuatan-perbuatan yang bodoh dan akan menjadikan kami menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengingatkan kami selalu akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 3.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini, bahwasannya orang tua kita memberikan nasihat dan disiplin supaya semua adik-adik KKR menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Adik-adik percaya kan? Nanti adik-adik akan menjadi anak yang hebat. Percaya dong. Nah, karena itu kita akan mengangkat satu lagu pujian, Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Tiga. Sekarang saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Sekali lagi kakak ingatkan adik-adik kakak yang baik supaya ketika berdoa tidak bermain-main, tapi benar-benar menjalankan dan melakukan sikap yang hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang bisa kami ikuti pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau semua agar anak-anak KKR di DKP Rungkut Jambi ini menjadi anak-anak yang menuruti aturan, anak-anak yang menuruti nasihat, anak-anak yang menuruti disiplin dari orang tuanya masing-masing. Karena kami percaya melalui nasihat, melalui disiplin,
semuanya akan menjadi kebaikan bagi kami, terlebih bagi adik-adik kami KKR GBKB Romin Jambi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk semua orang tua kami. Tuhan, Engkau yang memberkati semua orang tua kami, Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, terlebih Engkau yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan supaya mereka dapat merawat, membesarkan, mengajari semua adik-adik kami agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan rezeki kepada semua orang tua kami sehingga mereka mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kami sehari-harinya ya Bapa. Tuhan Yesus, mungkin ada orang tua kami ataupun teman-teman kami, adik-adik KKR yang pada saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu siapa-siapa saja mereka ya Bapa. Namun Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan meminta supaya Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara kami ini yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, supaya dengan kesembuhan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan, semua saudara-saudara kami ini dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan dapat mereka mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua adik-adik KKR dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, ajari mereka Tuhan, walaupun mereka bersekolah secara online, tapi apabila Tuhan menolong mereka, kami percaya mereka mampu menerima pelajaran dengan baik. Mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berguna nanti di masa depan mereka ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami. Tuhan, Engkau memberkati presiden kami. Engkau mengajari presiden kami supaya mampu untuk menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga membawa kebaikan bagi negara kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus, untuk lingkungan kami juga, Tuhan yang menolong supaya harapan kami Tuhan, kami bisa terhindar dari segala macam penyakit, kami bisa terhindar dari segala macam bahaya, khususnya virus COVID-19 ini Bapak. Harapan kami bisa terbebas dan tetap berada dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, untuk ibadah kami selanjutnya minggu depan, kami sangat mengharapkan sekali supaya semakin banyak teman-teman kami yang bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kami di sini Bapak. Engkau yang mengingatkan semua orang tua agar dapat memimpin, membimbing semua anak-anak KKR untuk dapat beribadah di setiap hari Selasa ibadah kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di ujung menuju ibadah. Kita akan mengangkat satu lagu pujian berarti berbeda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang
tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. 3. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman tetap semangat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Berani